Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hasan Harkani, berkuliah di Universitas Palangkaraya. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi Agribisnis. Saya sekarang sedang mengikuti program DIPTI, yaitu mengajar dari rumah. Seperti yang kita ketahui, dunia kini dilanda oleh serangan pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan dalam sosial secara langsung dalam skala yang cukup besar. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Setelah itu COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan saja. Penyebaran yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yaitu PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Dari pembatasan sosial berskala besar ini mengakibatkan di berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor pendidikan, yang mengakibatkan peserta didik tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dan kegiatan belajar harus dilakukan secara daring atau online. Hal ini juga mengakibatkan permasalahan lain yang muncul, yang bagi peserta didik yang kurang mampu, mereka belum tentu mempunyai akses atau fasilitas untuk mengikuti kegiatan belajar secara daring atau online tersebut, dan ini menyebabkan mereka ketinggalan pelajaran. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemendikbud menawarkan program belajar dari rumah yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam memproses belajar mengajar. Melalui program belajar dari rumah ini, saya sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini, sebab saya akan mencoba membagi ilmu yang telah saya dapatkan selama saya sekolah serta kuliah kepada adik-adik saya. Dari program ini juga diharapkan mampu membantu mereka yang kesulitan dalam belajar di kala pandemi COVID-19 ini. Tujuan dari program ini yaitu yang saya maksudkan itu, satu, membantu adik-adik siswa dalam belajar di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu memberikan semangat dan wawasan tambahan untuk para siswa. Yang ketiga yaitu membantu orang siswa dalam mendidik anak-anaknya. Sasaran yang saya lakukan terhadap program ini yaitu tetangga-tetangga saya yang ada di dekat rumah, yaitu anak SD atau adik tingkat kuliah yang kesusahan dalam mengikuti kegiatan belajar secara online atau daring, yang berasal dari kota Palangkaraya yang tinggal di sekitar tempat tinggal saya. Program ini dilaksanakan selama 3 bulan, tepatnya dari bulan Oktober, November hingga Desember. Pada bulan Oktober, minggu pertama yaitu pada tanggal 8 Oktober, 9 Oktober, 10 Oktober, saya mengajar peserta didik yang bernama Syepul pada pukul 18.00 sampai dengan 19.00 waktu Indonesia Barat. Pada pertemuan pertama saya mengajar, peserta didik yang saya ajarkan yang itu bernama Syepul tersebut, saya mengajarkan materi bagaimana cara menghitung. Saya dan peserta didik sangat antusias di dalam proses belajar mengajar tersebut. Pada minggu kedua, tepatnya pada tanggal 12 Oktober, 13 Oktober, dan 15 Oktober, saya kembali mengajar kepada Syepul pada pukul 18.00 sampai dengan 19.00. Pada pertemuan minggu kedua ini, saya mengajari materi mengenai bagaimana cara mengurang. Syepul sangat antusias di dalam belajar, meskipun peserta didik yang bernama Syepul ini sedikit kesusahan dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Sebab Syepul masih bersekolah di kelas 1 SD maksud saya,
Tetapi waktu masuk Saiful belum pernah masuk kelas seperti biasanya dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Pada minggu ketiga, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, 21 Oktober, dan 18 Oktober, saya kembali mengajar Saiful pada jam 18.00 sampai dengan 19.00. Pada pertemuan minggu ketiga ini, saya kembali melakukan pengajaran kepada Saiful. Kami berdua sangat bersemangat sebab materi yang saya ajarkan itu perbandingan antara kedua bilangan. Perbandingan antara kedua bilangan ini seperti kita ketahui ada dua bilangan yang kita bandingkan untuk mengetahui bilangan mana yang lebih besar sehingga peserta didik dapat memahami dan dapat mengimplementasikan pada pelajaran yang lain. Pada minggu keempat, tepatnya pada tanggal saya pada hari Kamis, Jumat, dan Minggu, saya kembali mengajar Saiful pada pukul 18.00 sampai dengan 19.00. Pada pertemuan minggu keempat ini, saya dan Saiful kembali mendalami pelajaran pada minggu kemarin. Hasil dari pertemuan ini, Saiful semakin memahami materi yang dia pelajari dan semakin semangat dalam belajar meskipun pembelajaran ini kami lakukan di rumah. Pada minggu kelima, tepatnya pada tanggal 4 November, 6 November, dan 7 November, saya juga mengajar kepada Saiful pada pukul 18.00 sampai dengan 19.00. Pada pertemuan minggu kelima ini, saya memberikan materi yaitu bagaimana menulis. Dalam menulis ini, saya mengajarkan bagaimana menulis kata-kata yang Saiful ucapkan. Saiful sangat bersemangat sebab dia telah hafal abjad dari A hingga Z. Tetapi Saiful masih kesulitan dalam menulis kata-kata tersebut sebab Saiful masih belum memahami. Pada minggu ke-6, pada tanggal 9 November, 10 November, 11 November, pada pukul 18.00, saya kembali mengajar kepada Saiful. Pada pertemuan minggu ke-6 ini, kali ini kami berdua semangat, sebab ini pertemuan terakhir saya untuk mengajar kepada Saiful. Dan pada pertemuan minggu ini, Saiful mengalami peningkatan daripada minggu kemarin, yaitu Saiful sedikit memahami bagaimana cara menulis kata saat apa yang dia ucapkan. Pada minggu ke-7, tepatnya pada tanggal 16 November, 18 November, dan 19 November, saya mengajar kepada peserta didik baru yaitu bernama Yeyen. Saya mengajar pada pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Pada pertemuan minggu ke-7 ini, saya mengajar kepada Yeyen. Materi yang saya ajarkan yaitu mengenai bagaimana cara membuat makalah dan mengevaluasi makalah tersebut sehingga makalah tersebut menjadi makalah yang baik serta berbobot. Pada pertemuan ke-8, tepatnya pada tanggal 27 November, 28 November, dan 29 November, saya mengajar kepada Raffi, Rafa, Dimas, dan Azam pada pukul 8 sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pada pertemuan minggu ke-8 ini, peserta didik yang saya ajarkan semakin banyak. Mereka yaitu Raffi, Rafa, Dimas, dan Azam, yang mana mereka ini peserta didik yang kelasnya berbeda-beda. Materi yang saya ajarkan ke mereka yaitu mengenai wawasan umum. Mereka sangat antusias dalam menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Kenapa saya mengajarkan wawasan umum? Sebab mereka memiliki tingkatan kelas yang berbeda. Pada pertemuan minggu ke-9, saya mengajar kembali kepada peserta didik yang berbeda. Kali ini peserta didiknya menjadi 3, yaitu kepada Muhammad, Hendy, dan Rama. Pada pertemuan ke-9 ini, saya mengajarkan kepada Muhammad, Hendy, Rama mengenai sedikit wawasan keislaman, dan mereka sangat antusias dalam mendengarkan apa yang saya sampaikan.
saya juga meminta mereka untuk membacakan beberapa surah pendek yang ada di Al-Quran sebagai bahan ujian apakah mereka hafal ataukah tidak mengenai surah-surah pendek ini. Pada pertemuan minggu ke-10, saya mengajar pada pukul 8 sampai dengan 10.30 kepada Aprianto, Jimmy, dan Eko. Pada pertemuan ke-10 ini saya kembali mengajar kepada 3 orang. Pada pertemuan ini kami belajar mengenai wawasan umum, tepatnya mengenai Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah provinsi kami. Kami semua sangat bersemangat sebab kami semua adalah putra daerah dari Kalimantan Tengah. Ini penting untuk kami sebab kami harus mengerti mengenai kondisi tempat tinggal yang kami tinggali. Ini merupakan data yang sangat penting untuk di masa yang akan datang. Pada pertemuan ke-11, tepatnya saya kembali mengajar kepada Apri, Jimmy, dan Eko. Pada pertemuan ini kami belajar mengenai wawasan umum dan kami semua kembali bersemangat sebab mereka bisa menjawab tanpa harus takut salah. Kadang-kadang peserta didik takut untuk menjawab sebab mereka takut salah, atau juga bisa peserta didik itu malu-malu. Untuk tersebut, guru atau yang mengajarkan harus mempunyai teknik atau cara mengenai bagaimana mengatasi para peserta didik yang takut salah, malu. Itu yang harus kita pecahkan bersama-sama. Selanjutnya pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-12, saya mengajar kepada peserta didik hanya 1 orang, yaitu Fahmi. Kami pada pertemuan terakhir ini kami belajar membaca. Saya dan peserta didik sangat antusias sebab peserta didik yang saya ajarkan ini masih belum bisa membaca, tetapi peserta didik yang saya ajarkan ini sudah bisa bagaimana caranya mengeja. Hal ini harus kita pelajari secara perlahan-lahan sebab jika saya langsung memaksa kepada peserta didik, mungkin peserta didik yang saya ajarkan mungkin tidak mau lagi belajar sama saya. Setelah melakukan kegiatan selama kurang lebih 3 bulan, maka saya akan menganalisis hasil kegiatan dari program belajar dari rumah tersebut. Pada minggu pertama, pada sebelum kegiatan, peserta didik masih kesulitan dalam berhitung. Pasca kegiatan, peserta didik mulai bisa dalam menghitung dan sudah mulai memahami. Pada pertemuan minggu kedua, yaitu sebelum kegiatan, peserta didik masih kesulitan dalam mengurang. Setelah kegiatan, peserta didik masih kurang dalam pengurangan tetapi ada kemajuan walaupun sedikit. Pada minggu ketiga, peserta didik masih bingung dalam perbandingan. Setelah kegiatan, peserta didik sudah memahami bilangan mana yang lebih besar dari 2 perbandingan bilangan. Setelah minggu keempat, sebelum kegiatan, peserta didik sudah mulai memahami perbandingan, dan pasca kegiatan, peserta didik semakin memahami materi perbandingan bilangan tersebut. Pada pertemuan minggu kelima, pra kegiatan, peserta didik sudah hafal abjad tetapi kesulitan dalam menulis. Pasca kegiatan, peserta didik masih sedikit kesulitan dalam menulis kata. Pada minggu ke-6, sebelum kegiatan pembelajaran, peserta didik masih kesulitan dalam menuliskan kata. Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik sedikit mengalami kemajuan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan minggu ke-7, sebelum kegiatan, peserta didik masih kesulitan dalam membuat makalah. Setelah kegiatan, peserta didik sudah mengetahui bagaimana cara membuat makalah yang baik. Pada pertemuan ke-8, sebelum kegiatan, peserta didik masih kurang mengenai wawasan umum. Dan setelah kegiatan, peserta didik sedikit mengetahui wawasan umum yang diberikan. Pada pertemuan minggu ke-9, pra kegiatan, peserta didik sudah hafal surah pendek. Setelah kegiatan, peserta didik semakin mendalami hafalan yang dihafal dan mendengarkan sedikit tentang keislaman. Pada pertemuan minggu ke-10, sebelum kegiatan diadakan, peserta didik masih kurang mengenai wawasan umum kedaerahan.
Setelah kegiatan, peserta didik mulai memahami wawasan untuk mengenai daerah yang dia tinggali. Pada pertemuan minggu ke-11, sebelum kegiatan, peserta didik sudah memahami mengenai wawasan umum, tetapi masih kurang. Setelah kegiatan, peserta didik mulai mengetahui wawasan umum yang saya berikan, dan peserta didik sangat begitu antusias. Pada pertemuan ke-12 atau pertemuan terakhir, sebelum kegiatan, peserta didik masih kesulitan dalam membaca. Setelah kegiatan, peserta didik sudah memahami bagaimana cara mengeja dan peserta didik masih sedikit terbata-bata dalam membaca. Itulah pengalaman belajar yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.